Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di cerita kali ini ada satu kisah tentang penggali kubur yang selama 1 bulan hidupnya tidak pernah tenang akibat kesalahan yang diperbuatnya. Oh ya, sebelum masuk ke ceritanya, nama dan tempat sudah disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Dan seperti biasa, langsung saja kita simak ceritanya. Sebut saja namanya Pak Harun. Di sebuah desa tepatnya di Provinsi Jawa Tengah, Pak Harun menjalani kesehariannya. Dia yang setiap hari bekerja sebagai penggali kubur di desanya, bahkan sampai ke desa-desa lain. Setiap ada orang yang meninggal, dia dipanggil oleh RT atau warga sekitar untuk menggali kubur dengan 2 orang lainnya yang sama-sama seprofesi sebagai penggali kubur. Nah, waktu itu saat malam hari, sebelum Pak Harun mengerjakan tugasnya sebagai penggali kubur, dia itu mendengar kabar kalau ada warganya yang meninggal dunia. Sebut saja namanya Mbak Ajis. Mbak Ajis ini seorang kakek tua yang tidak mempunyai anak, dan juga seluruh keluarganya ini meninggalkan dirinya. Jadi dia itu hidup hanya sebatang kara di rumah tua yang dihuni selama bertahun-tahun. Sementara istrinya itu sudah meninggal jauh sebelumnya, dan istrinya itu tidak mempunyai anak satupun, yang membuat Mbak Aziz hidup sendirian. Pak Harun yang mendengar kabar kalau Mbak Aziz ini meninggal, Pak Harun yang berprofesi sebagai penggali kubur, tanpa pikir panjang, esok harinya, tanpa harus menunggu aba-aba dari RT atau sesepuh desanya, Pak Harun dan 2 temannya menyiapkan liang yang diarahkan oleh juru kunci makam, di mana letak tempat yang masih kosong. Setelah mendapatkan tempat, Pak Harun dan 2 temannya bergegas menggali dan juga mempersiapkan seluruh prasarana untuk pemakaman, termasuk memotong bambu dan juga tanah yang dibulatkan yang digunakan sebagai pengganjal tubuh, mengambil daun pisang dan menyiapkan melingkuk. Tak butuh waktu lama, semuanya itu sudah siap. Tinggal menunggu Mbak Aziz selesai disolati. Setelah 15 menit, rombongan yang membawa jenazah datang ke area makam tersebut. Saat sampai di depan liang lahat, karena memang Mbak Aziz ini sebatang kara, waktu itu kurang 1 orang yang akan menerima jenazah di liang lahat. Akhirnya Pak Harun lah yang turun untuk menangkap jenazah Mbak Aziz. Dan Pak Harun posisinya tepat di paling ujung, yaitu menangkap di bagian kepalanya Mbak Aziz. Setelah sudah sampai di dasar liang lahat, kepalanya diarahkan ke arah kiblat, dan tanah liat yang dibulatkan itu ditaruh di bagian-bagian tertentu sesuai dengan aturan yang ada. Waktu itu, Pak Harun harus menaruh tanah itu di belakang kepala. Setelah menaruh jenazah tersebut, Pak Harun bangun dari liang lahat karena 2 orang di sebelah porosnya satu persatu sudah mulai bangun dari liang lahat. Setelah semuanya itu rapi dan sudah selesai, jenazah Mbak Aziz dikubur dengan tanah. Tapi ada satu hal yang dilupakan oleh Pak Harun. Waktu itu, Pak Harun melupakan satu syarat yang sangat penting, namun dia tidak berani mengungkapkan kepada seluruh warga yang sedang bertakziah. Singkat ceritanya, setelah selesai doa tahlil, mereka semua bubar melangkahkan kakinya meninggalkan area pemakaman tersebut. Pak Harun yang sudah selesai bertugas pulang ke rumah menemui keluarganya. Di perjalanan menuju arah pulang, perasaan Pak Harun
Di perjalanan menuju arah pulang, perasaan Pak Harun ini tidak tenang. Dia merasa khawatir dan takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kelalaian Pak Harun terhadap jenazah Mbak Aziz ini ternyata berdampak pada dirinya sendiri. Sunyinya malam dan hembusan angin sunyinya malam dan hembusan angin malam yang menusuk sampai ke tulang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Harun yang sedang berada di teras rumah dengan ditemani secangkir kopi. Seketika sosok pocong dengan wajah yang menyeramkan datang di hadapan Pak Harun. Sontak saja Pak Harun langsung ketakutan, lari terbirit-birit ke dalam rumah. Nafasnya tersengal-sengal, keringat dingin bercucuran, karena baru pertama kalinya Pak Harun melihat penampakan pocong secara langsung. Walaupun sudah bertahun-tahun dia bekerja sebagai penggali kubur, sama sekali Pak Harun tidak pernah ditemui jenazah atau jasad yang baru dimakamkan. Tetapi kali ini berbeda saat dirinya memakamkan Mbak Aziz. Beliau datang menghantui Pak Harun dengan wujud pocong, bukan seperti penampakan pada umumnya. Mbak Aziz yang menampakkan diri dengan tatapan wajah yang memerah, yang membuat Pak Harun sangat ketakutan. Itu hari pertama setelah pemakaman. Pak Harun yang sebagai penggali kubur tidak pernah ditemui jenazah yang baru dimakamkan. Tapi ini kejadiannya saat dirinya memakamkan Mbak Aziz. Penampakan itu datangnya dengan wujud pocong, bukan seperti penampakan pada umumnya, yang hanya menampakkan wajahnya saja. Mbak Aziz yang menampakkan diri dengan wajah yang sangat menyeramkan, wajah yang memerah, seakan-akan mempunyai dendam kepada Pak Harun, yang membuat dia sangat ketakutan. Di malam itu bayang-bayang pocong menghantuinya, yang membuat Pak Harun semalaman tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali memejamkan mata, sosok pocong itu muncul tepat di wajahnya. Kejadian hari berikutnya, Pak Harun sedang mampir atau nongkrong di salah satu warung di kampungnya. Karena kebiasaan Pak Harun kalau habis sholat isya itu nongkrong di warung. Saat sedang asik mengobrol, menceritakan apa yang dilihatnya, sosok putih menampakkan diri di hadapan mereka. Pocong yang melompat-lompat semakin mendekati mereka. Berawal dari bayangan putih, namun dekat dan semakin dekat, sosok itu dengan jelas menampakkan diri dengan wujud pocong. Mereka yang sedang nongkrong di warung itu seketika juga langsung kabur meninggalkan warung dengan nafas yang tersengal-sengal. Pocong, pocong. Teriakan mereka membuat gaduh lingkungan sekitar. Saat ada warga yang sedang berjalan mau berangkat meronda, melihat Pak Harun dan yang lainnya berlari dengan teriak pocong, sontak saja mereka ikut berlari. Si pemilik warung pun ikut berlari karena melihat sosok pocong di balik pohon besar semakin mendekatinya. Keesokan harinya, warga sekitar geger karena sosok pocong itu dilihat bukan satu orang saja, tapi ada 5 kesaksian, yaitu orang-orang yang ada di warung dan juga pemilik warung. Hari berikutnya, pocong itu semakin gencar mengganggu warga sekitar. Sosok pocong itu muncul bukan hanya di area-area yang angker, tapi di tempat umum. Kejadian penampakan pocong sering terjadi yang membuat keadaan desa itu menjadi sangat mengerikan beberapa hari setelah meninggalnya Pak Aziz. Sampai kepala desa itu bingung cara mengatasinya, karena sosok tersebut datangnya tidak hanya di tempat-tempat tertentu saja, tapi saat mereka sedang pulang ngaji, diganggu. Saat ada orang yang sedang keluar malam, sosok itu muncul secara tiba-tiba.
Pocong sering menghantui warga selama berhari-hari, dan Pak Harun sendiri pun dalam tidurnya selalu dibayang-bayangi sosok pocong yang sangat mengerikan. Jika sedang tidur, seakan-akan pocong itu sedang di hadapannya. Dimanapun Pak Harun berada, setiap malam, mulai dari jam 9 sampai subuh, sosok pocong itu selalu menghantui. Di dalam kamar mandi, bayangan pocong selalu muncul. Di dalam kamar, saat sedang beristirahat bersama istrinya pun, sosok itu muncul, membuat Pak Harun merasa sangat stres. Kemunculan pocong itu benar-benar seperti ancaman bagi dirinya. Di dalam mimpinya, Pak Harun merasa kalau sosok pocong yang berwajah Mbak Aziz ini datang dan menarik-nariknya. Tapi pocong itu sama sekali tidak mengucapkan apa-apa, yang membuat Pak Harun semakin bingung. Bahkan di setiap malam dia tidak pernah keluar dari rumahnya, karena setiap dia keluar, disitulah sosok pocong mengikuti kemanapun langkah Pak Harun pergi. Dari kejadian teror sampai hampir setengah bulan lamanya, Pak Harun bingung kenapa sosok pocong Mbak Aziz ini gentayangan. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Pak Harun mengingat kalau dirinya melupakan sesuatu saat sedang memakamkan Mbak Aziz. Kepala desa beserta perangkat desa juga sangat bingung harus dengan cara apa agar teror pocong tidak lagi meneror warga desa. Salah satu orang, di situ ada seorang kiai, seorang praktisi yang sempat berkomunikasi dengan pocong tersebut. Dari hasil komunikasinya, ternyata ada satu sebab yang membuat pocong itu sampai menampakkan diri dan meneror warga setempat. Pak Kiai, gimana hasil komunikasinya? Tanya sang kepala desa. Mohon maaf, coba Bapak sebagai kepala desa, tanyakan langsung ke Pak Harun yang waktu itu membantu mengurus pemakaman Mbak Aziz. Jawab Pak Kiai. Pak Lurah yang mendapatkan perkataan tersebut langsung bergegas menemui Pak Harun dan juga diikuti oleh Pak Kiai serta perangkat desa lainnya. Mereka serempak datang menemui Pak Harun. Pak Harun yang ditemui seluruh rombongan kepala desa sontak saja kaget. Tapi kagetnya ini karena melihat sosok Mbak Aziz muncul di antara rombongan itu dengan wajah yang sangat memerah dan menakutkan. Mereka yang sedang berdiri di depan rumahnya Pak Harun. Seketika itu juga, rombongan itu langsung lari, terbirit-birit ketakutan. Kecuali Pak Kiai yang sudah terbiasa melihat sosok gaib, dia masih berada di kediaman Pak Harun. Salah satu praktisi yang ikut ke rumahnya Pak Harun, yang dengan jelas melihat wujud Mbak Aziz. Pak Harun, tolong jawab sejujurnya sekarang. Tanya Pak Lurah. Iya Pak, bagaimana? Jawab Pak Harun. Sewaktu Pak Harun memakamkan Mbak Aziz, apakah ada yang dilupakan? Pak Harun yang mendapatkan pertanyaan tersebut sontak saja kaget, antara mau jujur apa tidak. Dengan melihat kondisi sekitar, yang ternyata pocong yang berada di belakang Pak Kiai dengan tatapan tajamnya, dengan mata yang membuat Pak Harun semakin gemetaran, tidak bergeming dari tempat duduknya. Sudah, kamu tenang saja. Pocong itu tidak akan mengganggu sampean, tapi sampean jawab dengan jujur, ujar Pak Kiai. Pak Harun yang masih terdiam dan belum menjawab sepatah kata pun. Apakah ada sesuatu yang sampean simpan? Timbal Pak Kiai. Maaf Pak, terus terang saya lupa. Saya meninggalkan satu ritual tertentu, tapi waktu itu jenazah Mbak Aziz sudah ditutup, sudah dikubur dengan tanah. Saat saya bangun dari liang lahat, saya ingat betul waktu itu saya tidak berani mengucapkan ke siapapun apa yang saya lupakan. Dan itu satu tali pocong yang ada di kepalanya belum sempat saya lepaskan Pak, ungkap Pak Harun. Benar dugaan saya, inilah penyebab kenapa pocong Mbak Aziz keluar dari makam dan meneror warga di sini.
seperti hasil komunikasi saya dengan pocong itu. Jelas Pak Kiai. Pocong yang berada di belakang Pak Kiai belum pergi, masih menatap Pak Harun dengan tajam. Pak Harun sendiri hanya bisa menundukkan kepalanya dengan badan yang gemetar, keringat dingin bercucuran. Tidak sedikit pun berani memandang sosok pocong yang ada di belakang Pak Kiai. Pak Kiai yang sudah mendapatkan jawaban dari Pak Harun, setelah itu dibacakan doa agar pocong itu bisa pergi dari kediamannya Pak Harun. Setelah apa yang disampaikan bahwa Pak Harun yang meninggalkan satu syarat penting, di keesokan harinya Pak Kiai menyampaikan kepada kepala desa dan perangkatnya meminta agar area pemakaman Mbak Ajis dibongkar. Waktu itu kepala desa menolak karena bagaimana bisa orang yang sudah meninggal dibongkar kembali. Apakah Bapak tidak tahu kalau akhir-akhir ini pocong yang berwajah Mbak Ajis yang meneror warganya Bapak sendiri itu sangat meresahkan? Kenapa Bapak melarang kalau area pemakaman Mbak Ajis dibongkar? Ujar Pak Kiai. Maksudnya gimana? Apa ada satu hal yang sangat penting? Tanya Pak Lurah. Ya, karena ada satu hal yang membuat pocong itu berkeliaran mencari keluarga atau orang-orang yang mengenalnya. Itu semua karena ulah Pak Harun. Dia melupakan satu hal tentang tali pocong yang ada di kepala Mbak Ajis. Tali pocong itu belum sempat dilepaskan. Dia itu lupa tidak melepaskan tali pocong itu. Dia mengingatnya ketika tanah itu menutupi jenazah Mbak Ajis. Tapi waktu kejadian tersebut, Pak Harun tidak berani ngomong ke siapa-siapa. Alhasil membiarkan saja. Dan kejadian itu ternyata berdampak pada Pak Harun sendiri. Dan warga desa pun kena imbasnya. Jelas Pak Kiai. Pak Lurah yang mendengarkan penjelasan dari Pak Kiai ini akhirnya menyetujui makam Mbak Ajis ini dibongkar kembali. Pak Harun yang juga dipanggil oleh kepala desa dan juga beberapa orang sebagai penggali kubur dipanggil oleh Pak Lurah untuk membongkar kembali makam Mbak Ajis. Pembongkaran makam yang sempat didengar oleh warga sekitar, yang membuat semuanya datang beramai-ramai untuk melihat area pemakaman Mbak Ajis. Karena penasaran apakah benar kalau tali pocongnya Mbak Ajis itu belum dilepaskan. Setelah semua warga menunggu pembongkaran makam, dan ternyata benar tali pocong yang seharusnya dilepaskan, tapi itu masih dengan eratnya mengikat kepala Mbak Ajis. Akhirnya teror pocong itu terjawab sudah. Kalau pocong yang selama ini datang menghantui warga adalah teror pocong Mbak Ajis, yang membuat Pak Harun sedikit mengalami gangguan mental. Karena setiap kemanapun dia melangkah, entah pagi, siang, dan malam hari, sosok pocong Mbak Ajis tidak pernah sedikit pun meninggalkan Pak Harun. Ini yang membuat Pak Harun ini mengalami ketakutan yang berlebihan. Tapi beruntung, karena ada Pak Kiai yang berkomunikasi dengan pocong itu. Dan dari hasil komunikasinya dengan pocong itu, menjawab kalau ternyata sebab musababnya meneror warga dikarenakan lupa melepaskan tali pocong. Tali pocong yang sudah dilepaskan, setelahnya dibacakan doa tahlil. Dan semenjak saat itu, tidak ada lagi rasa takut bagi warga sekitar. Semuanya kembali menjadi aman. Dan sekian cerita yang berjudul Teror Pocong. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Jangan lupa share, like, dan komen, dan tekan subscribe untuk mengikuti video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.